Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan pagi ini atau hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik, yaitu konsep hidup bahagia ala Jepang yang disebut atau dikenal dengan Ikigai dan kontroversinya dengan ancaman kepunahan Jepang pada tahun 2040. Simak informasinya ya. Nah, ada suatu konsep hidup bahagia yang diyakini oleh banyak orang, bahkan sudah menyebar ke seluruh dunia. Ya, konsep itu disebut Ikigai. Ya, Ikigai adalah istilah dari bahasa Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan secara harfiah. Kata Ikigai berasal dari kata Iki, yang berarti kehidupan, dan Gai yang berarti nilai. Sehingga Ikigai dapat diartikan sebagai alasan kita hidup, menjalani hidup mulai bangun pagi. Jadi konon dikatakan bahwa seseorang ketika mengikuti nilai-nilai atau prinsip-prinsip atau konsep Ikigai ini, maka mereka akan hidup bahagia. Bahkan sebagai testimoninya mereka mengatakan bahwa itulah alasannya kenapa di Jepang banyak orang yang umurnya panjang. Ya, oke, kemudian beberapa konsep diantaranya adalah, ya, saya akan tunjukkan gambarnya di sini, ya. Yaitu yang pertama adalah dikatakan passion. Passion itu bicara tentang what you love, apa yang Anda cintai dalam hidup ini, baik dalam bekerja dan aspek yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mission, what the world need, apa yang dunia butuhkan yang bisa kita penuhi. Itu akan membuat kita bahagia. Begitu juga ketika seseorang menemukan passion, apa yang dia cintai, ya. Kalau seseorang melakukan apa yang dicintai, dia akan bahagia. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah vocation, what you can be paid for. Ya, apa skill Anda yang Anda miliki sehingga Anda akan dibayar tinggi untuk hal itu. Kalau Anda menemukan itu dan mengembangkan skill kemampuan Anda, maka Anda akan bahagia. Kemudian yang keempat adalah profession, what you are good at. Kamu terlihat luar biasa dalam bidang apa, profesi apa. Kalau Anda menemukannya, maka Anda digaransi oleh Ikigai ini, konsep ini, bahwa Anda akan bahagia. Dan sepertinya konsep inilah yang dipakai oleh banyak motivator di dunia atau di Indonesia, ya, sehingga muncul berbagai konsep pengajaran passion, mission, vocation, profession, dengan harapan akan bahagia atau mencapai sebuah sukses tertentu, ya. Dan ini digaransi, ini ternyata sumbernya dari Ikigai, dan itulah konon katanya yang menyebabkan orang Jepang bahagia dan juga panjang umur. Tapi sayangnya sepertinya itu berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di Jepang, ya. Menurut satu sumber yang saya baca, yaitu VOI, ya, di situ dikatakan bahwa jumlah wanita bunuh diri di Jepang kembali meningkat, tembus 7.000 kasus. Ya, ini adalah laporan tahun 2021 yang lalu. Ya, jadi dia naik lebih tinggi karena masa pandemi. Tetapi sebelum pandemi pun tingkat bunuh diri di Jepang itu memang sudah tinggi, yaitu di tahun 2019 sebelum pandemi itu 838 kasus per tahun. Bayangkan, itu sudah cukup tinggi. Plus lagi COVID, ya, 2021 meningkat 7.000 kasus khusus wanita. Di manakah Ikigai engkau berada? Kenapa engkau membiarkan wanita-wanita Jepang bunuh diri? 7.000 kasus per tahun. Ya. Oke. Lalu, ya, saya bacakan beberapa informasinya. Ya, ternyata tingkat bunuh diri di Jepang ini tinggi. Setidaknya ada dua faktor. Yang pertama karena orang Jepang itu dikenal sebagai orang-orang yang workaholic atau gila kerja gitu ya. Gila kerja, ya. Mereka dikatakan bahwa Jepang adalah salah satu negara dan waktu bekerja paling lama di dunia. Saking beratnya pekerjaan di Jepang, bertambahlah stres dan kesibukan setiap orang. Bahkan banyak orang telah meninggal akibat terlalu banyak bekerja, atau juga disebabkan karasi, ya, yaitu bunuh diri atau dari penyakit. Jadi akibat workaholic ini,
meninggal ya atau bunuh diri, karasi itu ya. Kemudian pekerja wanita hamil juga dapat keguguran akibat kelebihan kerja. Jadi mereka workaholic. Kemudian yang kedua, saking semangatnya mereka bekerja sehingga mereka tidak ingin menikah. Ya, mereka punya standar ideal yang tinggi terhadap pasangan, dan ketika itu tidak terpenuhi atau tidak mereka temukan, mereka enggan menikah. Ya, bagi mereka menikah itu sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, membuat mereka mungkin terhalang dalam bekerja, mencapai cita-cita mereka, sehingga mereka enggan menikah. Kalaupun mereka pacaran itu akan sangat lama. Ya, dan akhirnya bisa nggak jadi married juga. Ya, dan kemudian juga mereka punya standar yang tinggi terhadap pasangannya. Kalau nggak ketemu yang ideal, mereka tidak akan menikah. Sehingga ya mereka dilaporkan, ini survei ilmiah ya, dilaporkan bahwa Jepang ini terancam akan punah 2040. Kalau trennya bertahan stabil seperti itu, yaitu tingkat bunuh diri tinggi dan sementara orang-orangnya tidak mau menikah, maka Jepang terancam punah tahun 2040. Bagaimana dengan Ikigai? Apa yang dapat kau lakukan Ikigai? Ya, begitu ya. Nah, saya ingin menawarkan konsep kebahagiaan yang versi Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau mau bahagia, damai sejahtera, datanglah pada Yesus. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 27. Kata Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus memberikan damai sejahtera tidak seperti yang diberikan dunia yang semu. Damai sejahtera dari Yesus itu sejati, abadi. Ya, kemudian digambarkan Yesus katakan bahwa akulah roti hidup. Kalau kamu makan roti hidup ini, yaitu menerima Dia dalam hidupmu dan hidup dalam kebenarannya, kamu tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Jiwamu terpuaskan, bahagia, ya selama-lamanya. Kemudian Yesus juga katakan, ya dikatakan bahwa Dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus adalah air hidup. Ya, Dia sanggup memberikan air kehidupan yang memuaskan dahaga kita sehingga jiwa kita tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Jadi di sini garansi kebahagiaan yang sejati ada dalam Yesus. Percaya Yesus, terima Yesus dalam hatimu, maka engkau akan bahagia, ya, selama-lamanya. Digaransi bukan oleh saya, digaransi oleh Tuhan Yesus. Semoga bermanfaat. God bless.